Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di hari ini kita bisa berkumpul lagi bersama kawan pajak semua di acara Rujak. Singkatan apa Bapak Ibu? Rumpi Pajak. Rumpi Pajak 422 ya. 422. Seperti biasa, sebelum kita memulai acara ada pantun dulu dong. Oh Ya, silakan. Biar nggak tegang gitu biar kan ya. Semangat lah ya. Biar semangat. Jadi pantunnya gini Bapak Ibu, bertemu teman yang sudah tidak lama bersua, Cakep. ketemunya di Sungai Citarum. Cakep. Selamat siang kawan semua, semoga bibir berhias senyum. Jadi Cakep. maksudnya terlambat ya cakepnya ya. Kayak masih loading. Jadi harapannya kawan pajak semua bisa menonton podcast ini dengan perasaan yang berbahagia ya. Iya, senang ya. Tersenyum, Gitu. berseri-seri. Karena kalau supaya maksimal nih materinya harus bahagia ya. Harus bahagia. Sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu kali ya. Oh, Siapa pastinya. tahu kawan pajak udah lupa ini dengan Tak kenal siapa. maka tak sayang kan Betul. ya. Saya dengan Devia Sri Maharani. Saya dengan Pratikno. Saya dengan Ian Hidayati. Kami semua adalah tim penyuluh pajak KPP Pratama Bandung, Bandung, Tegalega. Tegalega. Ya. Di hari ini kita akan membahas perihal Per 14 tahun 2022 Ya. Betul. yang tentangnya adalah panjang nih. Harus dibacakan nih. Harus dibaca. Bentuk, isi dan tata cara pengisian serta penyampaian surat pemberitahuan masa PPN bagi pemungut PPN selain instansi pemerintah dan bagi pihak lain. Ya, ada pemain baru ya di sini ya. Pemain baru di sini dan sebagai informasi juga Per 14 ini merubah Per 14 juga tapi tahunnya 16 tahun yang lalu Per 14 tahun 2006. Langsung nih kita sudah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari wajib pajak yang kepo. Jadi kira-kira Pak Tikno dan Bu Yayan, apa sih yang melatar belakangi terbitnya peraturan Per 14 tahun 2022 ini? Ya, jadi Per 14 tahun 2022 ini terbit di latar belakangi ada tadi sudah disebutkan ada pemain baru ya. Ada pemain baru di sekitar kita gitu. Sebagai pemungut PPN. Iya. Sebelumnya kan yang existing atau lama yang Lama. pemain lama adalah instansi Instansi pemerintah dan pemungut selain instansi pemerintah. Betul. Terutama biasanya BUMN seperti itu. Iya, contohnya ya. Contohnya BUMN. Nah, ini ada pemain baru. Pemain baru adalah pihak lain. Pihak lain. Pihak Yang lain. nanti akan kita bahas ya. Nanti Ya. Pihak lain itu siapa gitu. Baik. Siapa dia? Jadi singkatnya, jadi ini melatar belakangnya untuk memberikan wadah ya atau mengakomodir pihak lain ini begitu ya Pak Tikno. Betul. Yang melatar belakangi munculnya P14 itu ya itu ada pemain baru itu. Baik, latar belakangnya kita sudah tahu. Nah, pasti kan setiap ada peraturan kebijakan tuh ada tujuan ya. Ada tujuannya. Kira-kira apa sih tujuannya untuk Per 14 tahun 2022 ini? Oh, untuk tujuannya yaitu tadi karena ada pemain baru, jadi memberikan kemudahan, kemudian ada kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan kepada pemungut PPN selain instansi pemerintah Iya. dan kepada pihak lain. Nah, itu tadi untuk dalam rangka melaporkan dan mempertanggungjawabkan PPN dan PPNBM yang sudah dipungut dan distornya. Oke, Di situ. jadi sebetulnya target utama nih dari Per 14 ini adalah pemungut selain instansi pemerintah Iya. dan pihak lain. Pihak lain. Nah sekarang tiba-tiba saya ngeblank. Pihak lain ini seperti halnya PKP, jadi kan PKP juga salah satu pemungut PPN ya, Betul. Bapak Ibu. PKP sendiri kan harus melakukan pengukuhan PKP, kemudian juga ada kode aktivasi dan lain-lain. Nah, bagi pihak lain ini, apa sih prasyarat supaya mereka bisa memungut PPN? Iya. Begitu. Ya. Bagi pihak lain sebetulnya sama sih dengan PKP pada umumnya ya. Betul. Pihak lain juga harus sebagai PKP untuk bisa sebagai pemungut itu sebagai PKP dulu. PKP juga. PKP harus juga. mengajukan PKP juga ya, baru sebagai pemungut. Dan katanya harus terdaftar ya Bu ya di Ya, sebuah betul. sistem. Ya, harus masuk di sistem SIP lah.
Apa tuh? SIPLAH itu sistem Sistem Informasi pengadaan pemerintah. Pemerintah. ya. Ya. Jadi SIPLAH. Ya, Jadi, harus masuk dulu ke situ jadi- baru bisa. Betul. Jadi untuk rekanan pemerintah, nah, Betul. misalnya yang akan Bertransaksi. dengan instansi Instansi pemerintah, itu ada ekosistem tadi yang disebutkan harus terdaftar di SIPLAH itu, Ya. SIPLAH. seperti itu. Nanti baru bisa berfungsi untuk Memungut pem- PPN. pemungutan Ya. PPN-nya seperti itu. Yang pelaksanaannya oleh pihak lain. Jadi pihak lain ini adalah sebagai perantara bertransaksi Iya. antara Instansi instansi pemerintah. pemerintah dengan rekanan Oke. seperti itu. Jadi yang menjembatani itu Adalah adalah SIPLAH. menjembatani adalah pihak lain. Oh maaf, pihak lain. Marketplace kayaknya ya. Marketplace semacam boleh disebutkan ya, Boleh. misalnya Shopee, Tokopedia, Oh, Lazada, iya. seperti Ya. itu yang Baik, disebut baik, marketplace yang pihak lain itu. Jadi di sini kawan pajak kita udah tahu nih. Jadi pihak lain itu adalah marketplace ya, Marketplace. Pak Tikno dan Bu yang Yan, terdaftar pastikan yang terdaftar Nah, di SIPLAH. SIPLAH. Nah, kemudian si rekanan pun mendaftarkan diri di dalam Jadi SIPLAH kalau mau itu. belanja gitu. harus melalui SIPLAH. Baru Jadi bisa harus terregistrasi dulu ke terregistrasi. SIPLAH. Iya, jadi nggak semata-mata beli di katakan di Shopee gitu. Betul? Nggak semata-mata Shopee harus bisa mengut, nggak bisa, harus masuk dulu ke SIPLAH. Baik. Jadi tidak semata-mata merupakan marketplace bisa memungut PPN ya, Pak Tikno Betul, dan Bu Yayan. betul. Kecuali dia sudah terdaftar di SIPLAH. baru Baik, bisa. ini mohon digarisbawahi kami tidak di endorse ya Iya. marketplace yang tadi kami sebutkan Ya, mereknya. semata-mata biar jelas gitu Iya, ya. gitu. nanti yang dimaksud pihak lain itu siapa gitu kan ya. Itu dia. Iya, baik. Selanjutnya adalah ini nih, tadi kan katanya wadah nih. Jadi si per 14 ini menjadi wadah mengakomodir gitu. Apa sih aplikasinya bagi, kan kalau misalnya sebelumnya itu instansi pemerintah dan pemungut selain instansi pemerintah kan menggunakan SPT 1107 ya. 1107 put. Nah, kalau yang sekarang pihak lain itu pakai aplikasi apa Bu Yan dan Pak Tikno? Baik, jadi sebelum ada sebelum pihak lain ya, Betul. sebagai pemungut gitu, Iya. yang berdasarkan PMK nomor 58 ya di bulan April. Iya. Jadi dengan adanya pihak lain yang sebagai pemungut, terbit versi terbaru dari SPT 1107 put ini untuk Jadi untuk mewadahi pihak lain untuk melaporkan pemungutan PPN-nya. Sebelumnya sebelumnya yang lama, jadi yang lama sebelum ada versi tahun 2022 ini, Iya. SPT 1107 put Iya. ditujukan untuk tadi Instansi instansi pemerintah. pemerintah dan pemungut selain instansi pemerintah. Oke. Jadi yang versi tahun 2022 ini yang terbaru Iya. mengakomodir yang Pihak lain. pihak lain di dalam SPT 1107 Put. put 3 ya, nanti ada lampirannya. Lampiran Lampiran ketiga. 3. Ya, itu Jadi untuk lampiran pihak lain. 1 untuk instansi pemerintah, Betul. put 2 untuk Selain pemungut instansi selain instansi pemerintah, put 3 untuk pihak pihak lain, seperti itu. Baik, jadi Kalau sebetulnya boleh tidak ada. tambahin nggak? Boleh, silakan, Bu. Yang lampiran 1 itu sudah nggak ada ya, karena instansi pemerintah kan sekarang udah memakai Ibu pot ibu unifikasi. unifikasi. Jadi Baik. lampiran satunya udah nggak ada. Sudah pindah ke lain hati ya, Sudah instansi pindah ke pemerintahnya. lain jalur. Udah beda Baik. jalur ya. Beda Berarti jalur. kalau dari segi aplikasi sebetulnya tidak ada aplikasi baru, Tidak hanya ada versi 2022. Ya, Ada 2. Tapi namanya masih sama, SPT masa PPN 1107 put. 1107 put Masih. versi 2022. Oke. Ya. Berarti kalau begitu, kalau boleh saya simpulkan, berarti yang membedakan antara versi existing yang lama yang dan lama. versi 2022 yang baru adalah lampiran 3 Lampiran. ini ya. Lampiran Betul, 3. lampiran 3 Sebelumnya ini. tidak ada, Ya. sekarang ada. jadi ada. Iya. Oke. Induknya pun sama. Ada bagian A, ada bagian B. Oke. Betul. Bagian A untuk instansi pemerintah, bagian B untuk selain selain instansi pemerintah. Oke Bu Yayan, seperti halnya biasanya kalau misalnya ada update aplikasi terbaru tuh wajib pajak berbondong-bondong ya, update Ya, gitu betul, semua. Kalau SPT 1107 ini trennya seperti apa nih? Apakah
wajib untuk diupdate semua atau ya udah deh kalau misalnya yang udah punya yang lama nggak usah, masih bisa dipakai? Gimana nih? Jadi Pak Tikno. untuk wajib pajak yang selain pemungut selain instansi pemerintah ya, pemungut selain instansi pemerintah Iya. yang sudah menggunakan versi lama gitu masih bisa digunakan. Masih bisa digunakan. Ya. Digunakan tetapi apabila mau menggunakan versi yang baru diperbolehkan, boleh. Nah, namun Pilihan itu ya. pilihan mau Namun menggunakan ada namunnya nih. namun apabila sudah memilih yang baru tidak bisa kembali ke yang lama. Seperti Waduh. itu. Jangan kembali ke mantan. Jangan kembali Jadi- ke yang lama. Kalau sudah move on, gak boleh balikan lagi ya. Nah, kayak gitu. Iya. anak muda. Jadi Untuk anak muda itu. jadi makna kisahnya dari SPT 1107 itu seperti itu ya. Nah, jadi untuk ini juga untuk apa pembetulannya juga. Iya. Untuk Pembetulan. pembetulannya silahkan mengikuti yang normalnya. Versi normalnya memakai yang apa? Itu yang dipakai untuk pembetulan. Kalau ada pembetulan. Oke. Jadi nih, misalnya dulu sudah pernah bikin masa Januari 2022, berarti pakai yang existing atau pakai yang lama ya? pakai iya. Berarti suatu saat ada pembetulan pakai Pakai aplikasi yang lama Pakai lagi. lama aplikasi yang juga, lama ya. lagi. Ya. Oke Bu Yayan. Sekarang kan ada pertanyaan lagi nih wajib pajak. Boleh nggak sih saya masih nyampaikan secara manual gitu? Saya boleh nggak sih main gitu, pengen main ke KPP bawa flash disk yang isinya CSV gitu? Boleh nggak Bu Yayan atau Pak Tikno? Iya. Jadi bagi pemungut yang Iya. menggunakan versi lama tadi ya masih bisa melaporkan SPT-nya dengan dua cara. Yang Dua cara? pertama dengan melalui e-filing ya, Iya, di DJP DJP online ya. gitu ya. Yang kedua melakukan pelaporan secara manual. Jadi Oke. menyampaikan langsung ke KPP atau melalui pos dan Jasa ekspedisi. yang Lainnya. tercatat seperti itu. Nah, jadi wajib pajak sudah dikasih lampu hijau nih sama Pak Tikno. Jadi masih Masih boleh. bisa. Masih bisa, masih Tapi- boleh ya. Hanya untuk pengguna SPT masa lama ya. Versi lama ya, Yang versi lama. lama. Nah, yang baru udah nggak boleh. Atau dalam kata lain, untuk pihak lain udah nggak bisa. Pihak lain yang baru terdaftar itu Iya. otomatis Iya. untuk pelaporannya menggunakan SPT 1107 versi tahun 2022. Iya. Dan Soalnya harus pihak di lain filing kan ya? pasti Pasti. memakai yang versi 2022 ya? 2022. Karena kalau yang lama nggak ada. Nggak ada. Put tiganya nggak ada ya, Nggak Bu ada. Yayan. Nah, jadi dia kalau pembetulan pun pasti pakai yang versi 2022. Oke. Nah, selanjutnya nih ada lagi kan biasanya WP nanya ini pihak lain ya misalnya. Bu Yayan atau Pak Tikno, saya ini nggak ada transaksi. Apakah wajib saya masih harus lapor SPT meskipun saya nggak ada transaksi gitu ya? Ya. Gimana, Bu? Kalau tidak ada transaksi nggak usah lapor. Nggak usah lapor. Ya, jadi ya, yang perlu dilaporkan hanya yang ada transaksinya aja. Oke. Sekalipun bulan Desember lo ya, kalau Iya. PP pasal 21 ke Desember kan tetap lapor Tetap ya. Wajib ada, lapor. Wajib lapor untuk Wajib lapor. Desembernya. Tapi kalau PKP untuk- juga kalau misalnya nggak ada transaksi tetap disampaikan ya Kalau SPT masa untuk PPN-nya. PKP biasa kan Ada atau tidak ada transaksi tetap Tetap lapor dilapor, ya. iya. Tapi Kalau kalau untuk put, khusus untuk put tidak perlu hanya lapor. hanya yang ada transaksi saja yang dilakukan Iya, pelaporan SPT pelaporannya. masa PPN untuk putnya. Putnya. Jadi sekalipun Desember ya nggak wajib juga. Nggak ada ya? Ya. Ya jadi alhamdulillah nih kawan pajak. Kalau misalnya Iya. bukan alhamdulillah juga ya karena Ya, berarti kan nggak ada nggak ada transaksi. transaksi, ya. Tapi betul. berarti tidak ada kewajiban kalau Ya, memang betul. misalnya nihil. Nah ini nih yang salah satu mungkin paling ditunggu-tunggu. Batas waktu penyetoran dan pelaporannya itu kapan? Ya, batas waktu penyetoran Betul. tanggal 15 bulan berikutnya. 15. 15. Tanggal 15 bulan berikutnya. Iya. Untuk pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya. Oke, jadi Ya. kalau misalnya kita kasih contoh, kalau bulan ini nih Oktober, berarti maksimal store di 15 November. November, ya. Dan untuk pelaporannya maksimal di 20 20 Iya. November. maksimal itu ya. maksimal banget Ya, gitu ya, tapi Bu ya. jangan ditunggu maksimalnya, kadang-kadang aplikasi Oh, tuh, iya. banyak yang menggunakan dia Agak suka agak lemot gangguan atau gitu ya. gimana gitu ya. Betul. Sebisa Suka mungkin bikin gemes gitu ya Bu ya. sebelum Gemes gitu. mungkin jangan di tanggal 20. Jangan Iya. ditunda-tunda kalau sudah Ya. siap. Iya, Sudah siap, betul. Silahkan dilaporkan. Nah, selanjutnya adalah
kalau jatuhnya sampai belibet gini. Kalau jatuhnya di hari libur gimana tuh? Tanggal 20-nya misalnya hari Minggu. Tuh gimana Bu Yayan Pak Tikno? Ada lebihan ini enggak waktu? Kayaknya kalau udah online kan udah nggak ada lagi Ya, online kan bisa dilaporkan kapan saja di mana saja gitu ya. Tidak terikat oleh hari libur. Ya. Betul. Oh berarti kalau dulu dikasih lebihan waktu itu karena KPP-nya tutup ya, kalau hari Minggu. Hari kerja kan dulu Iya. tuh mundur. Untuk Sekarang laporan kayaknya- manual ya dulu ya harus Iya. hadir gitu ya. Ya. Kalau Nah, saat ini kan bisa. berarti kalau misalnya yang manual tadi ya jangan lah ya, jangan Ya. tanggal 20 banget ya Bu Yayan ya. Ya. Oke. Nah, selanjutnya kapan mulai berlakunya aplikasi ini dan pemungutan ini gitu? Masa kapan? Jadi untuk aplikasi ini berlaku mulai bulan Oktober 2022 Bulan ini ya, bulan Pak Tikno ini ya? betul. Ya, mulai bulan ini. Mulai bulan ini sudah berlaku. Jadi nanti mulai Di bulan November ya. untuk November. pelaporan dan November, tadi pelaporan dan dan penyetorannya. penyetorannya ya. Oke. Baik. Nah, kurang lebih pertanyaan-pertanyaannya sudah habis nih, Iya. Pak Tikno dan Bu Yayan. Dari Pak Tikno dan Bu Yayan, sebelum kita masuk ke closing statement, apakah ada yang tambahan yang mau disampaikan? Mungkin ini ya cara melaporkannya aja mungkin ya ada apa di formulir induknya. Jadi formulir induknya hanya diisi oleh yang B-nya aja, yang A-nya nggak usah diisi karena yang A sudah yang A itu untuk Otomatis. instansi pemerintah. Oh, instansi Ya, pemerintah. instansi pemerintah dan dia udah pakai e-Bupom. Betul. Ya. Oh, jadi di induk itu ada Ya. bagian A dan bagian B, yang wajib diisi hanya B-nya Yang saja. B-nya saja. Berarti kalau misalnya untuk yang pemungut lain instansi pemerintah hanya diisi yang lampiran 2. Nah, sekarang Tambahannya ya, terus yang untuk put 2-nya. put 2-nya. Put 2-nya untuk diisi oleh selain instansi pemerintah. Oke. Selain instansi pemerintah untuk put 2-nya. Ya, oke. Nah, berarti kalau put 3 berarti oleh Put pihak 3 lain. untuk pihak lain. Oke. Ya, Ada jadi lagi Bu ya? ketika dia si marketplace-nya sudah melaporkan, berarti itu sudah dianggap sudah lapor si penjual dan si penjualnya itu dianggap sudah melaporkan ketika si marketplace-nya sudah melaporkan. Ya, jadi Pelaporannya di situ. sebagai informasi ya di dalam Iya. lampiran formulir 11.073 ini Iya. nanti pihak lain itu dalam hal ini contohnya tadi marketplace Iya. sebagai dia kan sebagai perantara ya Betul. transaksi oleh A dan B gitu penjual dengan si pembelinya. Jadi si marketplace tersebut akan menerbitkan faktur pajak atau dokumen lain yang dipersamakan dengan faktur pajak. Oke. Nah, faktur pajak atau dokumen lain yang dipersamakan dengan faktur pajak nanti akan diisikan di dalam formulir 11.073 ini. Ya. Di dalamnya akan dicantumkan atau diisi nama pihak yang menyerahkan BKP atau JKP Oke. dan nama pihak yang Menerima. menerima Yang membeli, ya. BKP dan JKP. Jadi dua pihak itu akan mendapatkan tadi faktur pajak dan atau dokumen yang dipersamakan Disamakan dengan faktur pajak. Betul. Jadi di dalam formulir PUT 3 ini dicantumkan dua pihak, Oke. penjual dan pembelinya seperti itu. Berarti katakanlah misalnya di toko oren ya. Bapak Ibu kan tahu ya toko oren tuh Ya. apa mereknya kan. Jadi misalnya ada salah satu penjual, kemudian yang melakukan pembeli adalah misalnya BUMN atau BUMD. Berarti nanti di PUT 3-nya itu akan ada nama penjual dan BUMN BUMD-nya. Betul sekali di situ. Oke, baik. Jadi transparansi ya. Ya, Ya. Jadi itu dianggap si penjualnya sudah melaporkan ketika marketplace-nya sudah melaporkan. Oke, baik. Berarti sudah sekalian. Sudah sekali. Oke. Semua kewajiban penyetoran pelaporan ada di marketplace-nya. Oke. Masalah ini teknis aplikasi juga sudah disampaikan ya, Ya. Bu Yayan dan Pak Tikno. Tinggal terakhir mungkin closing statement dari Bapak Pratikno Oh iya. atau Bu Yayan, Pak Pratikno saja. Baik. Pak Biasa Pratikno, closing ya. ahli closing. Ya. Jadi untuk kawan pajak semua, jadi informasi yang kita sampaikan mengenai Per 14 tahun 2022. tahun 2022 ini mengenai pelaporan SPT oleh pihak lain selain bendaharawan pemerintah dan
pihak lain, Iya. itu bisa memberikan informasi dan Apa? Kasana. ya hasanah wawasan gitu ya bagi terutama bagi pihak-pihak yang terkait, apakah itu rekanan, Betul. terus apa dari instansi pemerintahnya, Iya. termasuk dari pihak lain mengenai kewajiban untuk pelaporan PUT ini, SPT masa SPT PPN ya? masa PPN PUT ini, Iya, dan baik. bisa dilaksanakan Secara sesuai dengan bertanggung jawab. sesuai dengan ketentuan, mengikuti tadi tata cara berikut dengan jangka waktu pelaporan maupun penyetorannya. Demikian, Oke. semoga bisa bermanfaat bagi kawan pajak semua. Oh Baik. iya, ada yang lupa. Apa tuh, Ben? SSP-nya atas nama marketplace ya. Atas kalau instansi pemerintah atas nama instansi pemerintah SSP-nya. Ya, Kalau sama pihak lain atas nama atas nama pihak lain marketplace. juga. Ya, marketplace juga. Ya. Oke, baik. Nah, kawan pajak. Jadi kalau closing dari Pak Tikno tadi katanya dilaksanakan sesuai dengan batas penyetoran dan pelaporannya. Ya, diperhatikan. Ya. Jadi diingatkan sama Pak Tikno jangan sampai terlambat gitu ya. Ya. Akhir kata dari kami tim penyuluh pajak KPP Pratama Bandung Tegalega mohon maaf nih apabila ada penyampaian yang sekiranya kurang menyenangkan berkenan, ya. atau kurang berkenan di hati wajib pajak kawan pajak semua. Nah, terima kasih yang sudah mendengarkan kami hingga penghujung video. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pok, dengar-dengar barang kebutuhan pokok mau dipajakin. Dibebaskan. Oh ya? Ceng, dengar-dengar jasa pendidikan mau dipajakin. Dibebaskan. Oh ya? Bu, dengar-dengar jasa pelayanan kesehatan dipajakin juga. Dibebaskan. Oh ya? Tak perlu khawatir, barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan jasa layanan kesehatan tetap bebas PPN. Pajak kuat, Indonesia maju.